Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Raja Purnawarman dan masa kejayaan Kerajaan Tarumanagara. Raja ketiga Kerajaan Tarumanagara adalah Purnawarman. Naik tahta pada 12 Maret 393 CE sampai 24 November 434 CE. Ketika Purnawarman naik tahta, ayahnya Raja Dharmayawarman masih hidup. Sang raja memilih untuk turun tahta, memberi kesempatan Purnawarman menjadi raja, dan lebih memilih hidup sebagai pertapa untuk menunggu ajal tiba. 2 tahun kemudian Raja Dharmayawarman wafat dan dipusarakan di tepi sungai Candrabaga. Raja Purnawarman merupakan Raja Tarumanagara yang paling terkenal karena pada masa berkuasanya memerintahkan untuk membuat prasasti. Dari prasasti-prasasti yang dibuatnya didapatkan bukti arkeologi atau bukti primer tentang keberadaan Kerajaan Tarumanagara. Raja Purnawarman adalah pemuja Dewa Wisnu. Bahkan masyarakat saat itu percaya bahwa Purnawarman adalah penjelmaan Dewa Wisnu itu sendiri. Nama-nama Purnawarman: 1. Purnawarman. 2. Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Digwijaya Bima Parakrama Surya Mahapurusa Jakatpati. 3. Sang Purandara Sakti Purusa. 4. Bima Parakramoraja. 5. Wiagra Neng Tarumanagara. 6. Sang Lumahing Tarumanadi. Pada masa pemerintahannya ini mulai disusun bermacam-macam pustaka yang berisi undang-undang kerajaan, peraturan angkatan perang, siasat perang, keadaan geografis kerajaan di Jawa Barat, silsilah dinasti Warman, dan kumpulan maklumat kerajaan. Dengan kata lain, hal yang pertama kali dilakukannya adalah membereskan sistem pemerintahan. Purnawarman juga memindahkan ibu kota kerajaan ke sebelah utara di tepi sungai Candrabaga. Ibu kota yang baru diberi nama Sundapura yang mulai digunakan sejak tahun 397 CE. Nama Sundapura mengandung arti kota suci atau kota murni yang diambil dari bahasa Sanskerta, yakni Suda atau Sunda, yang berarti bersinar, terang, putih, bersih, jernih, dan suci. Dan sejak saat itulah penduduk Jawa bagian barat disebut orang Sunda. 1 tahun kemudian Purnawarman membangun pelabuhan. Pembangunannya ini dimulai sejak tanggal 15 Desember 398 CE sampai tanggal 11 November 399 CE. Pelabuhan ini merupakan pangkalan angkatan perang laut kerajaan dengan armada yang berbendera Naga Dwaja Rupa atau Naga. Menurut prasasti kebun kopi, Purnawarman memiliki gajah perang yang bernama Airwata, seperti nama gajah tunggangan Dewa Indra. Dan setiap sebelum bertempur selalu didahului dengan prosesi pemujaan terhadap Dewa Indra untuk meminta kekuatan saat berada di pertempuran. Purnawarman juga selalu memakai baju perisai yang konon tidak tertembus tombak ataupun panah, sehingga dia dijuluki sebagai Sang Purandara Sakti Purusa, yang artinya manusia sakti penghancur benteng. Bima Parakramoraja, yang artinya raja yang dahsyat dan perkasa, serta
Wiagra ning Tarumanagara, artinya harimau Tarumanagara. Selain dia sendiri sebagai panglima perang tertinggi, adiknya yaitu Cakrawarman ditugasi sebagai Mahamantri dan panglima perang. Sedangkan pamannya yang bernama Nagawarman diberi jabatan sebagai Senopati Sratwajala atau panglima angkatan laut. Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara menyebutkan bahwa di bawah kekuasaan Purnawarman terdapat 48 daerah yang membentang dari Salakanagara atau Raja Tapura di daerah Teluk Lada, Pandeglang sekarang sampai ke wilayah Purwalingga, sekarang Purbalingga, Jawa Tengah. Sungai Cipamali atau Kali Brebes dianggap sebagai batas kekuasaan. Daerah-daerah yang menjadi wilayah kekuasaan Tarumanagara pada masa Purnawarman memerintah diantaranya Agrabinta, Alengka, Bumi Sagandu, Cupu Nagara, Cangkwang, Dua Kalapa, Gunung Bitung, Gunung Cupu, Gunung Gubang, Gunung Kidul, Gunung Manik, Ujung Kulwan atau Ujung Kulon, Indraprahasta, Jati Agung, Kalapa Girang, Karang Sidulang, Kosala, Legon, Linggadewa, Malabar, Mandala Sabara, Manuk Rawa, Nusa Sabai, Pakwan Sumurwangi, Paladu, Pasir Batang, Pasir Muhara, Purandalem, Purwalingga, Purwanagara, Purwagaluh, Purwasanggarung, Rajatapura, Rangkas, Sagara Pasir, Salaka Gading, Salaka Nagara, Satya Raja, Sindang Rejo, Tanjung Camara, Tanjung Kalapa, Wana Datar, dan Wanagiri. Selain itu, Purnawarman juga giat mengadakan hubungan diplomatik dengan Semenanjung, Syangka, Yawana, Cambai di India, Sopala, Kutai, Cina, Sumatera, dan lain-lain. Beberapa catatan mengenai kerajaan ini dituliskan pada kronik Cina masa dinasti Sui dan dinasti Tang. Walaupun kejam terhadap musuhnya, Purnawarman terkenal karena sangat murah hati kepada kerajaan-kerajaan taklukannya maupun rakyatnya. Misalnya, setiap raja bawahan mengirimkan upeti ke Sundapura. 2 hari sesudahnya akan diadakan pesta untuk para tamu selama 3 hari 3 malam, dipenuhi hidangan yang lezat-lezat, minuman, dan gadis-gadis yang cantik. Fokus Purnawarman dalam bidang kemakmuran adalah memperbaiki sistem pengairan. Dia berkeliling daerah, memperbaiki sungai, dan membangun sistem irigasi secara bergantian dengan sistem karya bakti, sehingga semua ikut terlibat. Dan selalu diakhiri dengan pemberian hadiah kepada masyarakat sebagai peresmiannya. Pada tahun 410 CI, Purnawarman memperakasai perbaikan aliran sungai Gangga di Cirebon dan memberikan hadiah berupa 500 ekor sapi, pakaian, 20 ekor kuda, 1 ekor gajah, dan jamuan makan yang lezat. 2 tahun kemudian, giliran Sungai Cupu
yang dikerjakan dalam waktu 14 hari karena banyak yang mau ikutan terlibat. Upacara selamatan kali ini adalah 400 ekor sapi, pakaian, dan jamuan makan. Pada tahun 413, Purnawarman memperbaiki dan memperkokoh parit Sungai Sarasah atau Sungai Manuk Rawo atau Cimanuk yang dikerjakan selama 2 bulan. Namun pada saat perayaan selamatan, Purnawarman berhalangan hadir karena sedang sakit dan mengutus adiknya Cakrawarman. Kali ini hadiah raja adalah 400 ekor sapi, 80 ekor kerbau, pakaian, 10 ekor kuda, bendera Tarumanagara, 1 buah patung Dewa Wisnu, dan bahan makanan. Tahun 417 CI, Purnawarman memperkokoh Sungai Gomati, dan saat selamatan Purnawarman memberikan hadiah berupa 1000 ekor sapi, pakaian, dan makanan lezat untuk para Brahmana. Sedangkan untuk pemuka dan masyarakat, hadiah berupa perhiasan emas, perak, kuda, dan banyak lagi. 1 tahun kemudian, Sungai Citarum mendapatkan gilirannya. Kali ini raja mengirimkan hadiah berupa 800 ekor sapi, 20 ekor kerbau, pakaian, bahan makanan, dan hadiah lainnya. Di tempat-tempat pemujaan yang telah selesai dibangun, selalu dilukiskan bendera Tarumanagara yang berupa rangkaian bunga teratai di atas kepala gajah Arwata. Nama bendera negara ini adalah Limanseta. Sedangkan materai atau segel kerajaan Raja Tanda berupa lempengan daun emas berbentuk Brahmara atau lebah atau kumbang. Setelah Purnawarman membawa Tarumanagara mencapai zaman keemasan, beliau kemudian dinobatkan sebagai Maharaja dengan gelar Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Dikwijaya Bima Parakrama Surya Mahapurusa Jagatpati. Peninggalan prasasti masa Purnawarman ini adalah prasasti Ciaroteun, kebun kopi, pasir, jambu, Cidang Hiang, Pasir Awi, dan prasasti Tugu. Maharaja Purnawarman wafat pada tanggal 24 November 434 CI dalam usia 62 tahun. Penerus tahtanya adalah Wisnuwarman, putra sulungnya, yang tidak seperti ayahnya yang temperamental. Wisnuwarman justru akan dikenang sebagai Raja Tarumanagara yang paling sabar dan pemberani. Demikian video tentang Raja Purnawarman dan masa kejayaan Kerajaan Tarumanagara. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.